Sudah kelihatan ya? Baru 35 orang, 8 lagi, tolong infokan sama teman-temannya, takut ketinggalan. Oke, hari ini ya kita belajar tentang energi dan juga sistem penyerapan zat gizi. Saya mau overview dulu nih sebelum kita melanjutkan. Ada yang tahu nggak tentang energi itu apa sih? Ada yang familiar dengan istilah energi? Ayo, ada yang mau ini? Coba Syadika. Syadika tahu nggak energi itu apa sih? Bentar, Bu. Ininya lagi. Oke. Nah, atau ya coba kita tunggu Syadika ya. Energi itu apa? Satu lagi saya mau nanya ke Elena. Elena ada? Ada, Bu. Ya, Elena, kalau menurut Elena, yang dari Elena ingat, kalau penyerapan makanan tuh kayak gimana sih penyerapan zat gizi? Apa aja organ-organ yang dilibatkan? Penyerapan lambung, terus usus halus ya, Terus halus, terus oke, ingatnya lambung sama usus halus ya. Oke, tadi Syadika gimana? Syadika udah tahu energi itu apa? Makasih Elena. Iya, Ibu. Silakan Syadika. Energi itu sesuatu yang dibutuhkan makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan aktivitas. Syadika tahu nggak sumber-sumber energi itu apa aja? Makanan, Dari makanan ya, oke. Coba, makasih Syadika. Coba saya mau nanya. Rizka. Rizka udah hadir? Hadir, Bu. Oke, tadi kan kalau kata Syadika, energi itu sumbernya dari makanan. Kira-kira kamu tahu nggak zat gizi apa aja sih yang berupa sumber energi? Ini, Bu, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sama lemak. Oh ya, benar. Oke, makasih Rizka. Nah, benar ya. Untuk energi itu sumbernya adalah dari protein, karbohidrat, dan lemak. Terus juga benar, energi itu digunakan atau kita butuhkan untuk agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan tadi kalau kata Elena, organ yang berperan juga dalam penyerapan zat gizi itu ada lambung dan juga usus halus. Tapi bukan itu aja ya, karena sistem pencernaan kita itu udah dimulai dari mulut, ya Elena ya. Jadi nanti dari mulut, masuk ke esofagus, terus masuk ke dalam lambung kita. Baru nanti dari situ mulai ada penyerapan zat gizi, kayak gitu. Oke, jadi secara umum kalian udah paham ya, maksudnya udah tahu nih, udah ngeh hari ini kita akan belajar apa. Oke, nah apa sih memang energi? Energi itu bisa kita peroleh dari mana sih sebenarnya? Kalau misalnya kalian tahu proses fotosintesis, fotosintesis itu hasilnya apa aja sih? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Fotosintesis dari tanaman, hasilnya apa aja sih? Sabrina tahu nggak? Fotosintesis hasilnya apa aja sih? Oksigen, Oksigen, terus? glukosa bukan, Bu? Iya, ini ada di sini ya, glukosa dan juga oksigen. Nah, si hasil fotosintesis itu kan dari tanaman ya, dari tanaman, terus tanaman itu kita makan, mungkin kalian juga tahu yang rantai makanan itu, terus nantinya makanan yang udah kita konsumsi akan kita gunakan sebagai sumber energi. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, ternyata hasil cara pembuatan energi itu
dia tuh dikenal juga dengan istilah reverse fotosintesis. Kalau fotosintesis kan hasilnya itu glukosa dan oksigen. Sedangkan untuk menghasilkan energi, zat yang kita butuhkan adalah glukosa dan oksigen untuk menghasilkan ATP. ATP itu adalah adenosine trifosfat. Dia adalah energi yang akan digunakan oleh tubuh kita. Dia tuh secara umum dibagi menjadi 3 kategori, 3 fungsi utama. Yang pertama itu untuk melakukan mechanical work. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas sehari-hari, kayak misalnya kalian bangun tidur terus cuci muka, nah itu adalah bentuk mechanical work dan itu membutuhkan energi. Terus ada juga untuk chemical work, dia misalnya jadi makanan yang kita konsumsi itu nggak langsung semuanya kita gunakan sebagai sumber untuk aktivitas, tapi dia juga ada juga yang digunakan untuk menyimpan, dijadikan sebagai cadangan zat gizi di dalam tubuh kita. Nah, cara untuk dapat makanan yang kita konsumsi tadi, zat gizi yang udah kita peroleh dari makanan tadi, agar dapat disimpan dalam tubuh kita, nah itu tuh memerlukan energi juga dalam proses penyimpanannya. Kayak misalnya ini glukosa yang tidak digunakan langsung untuk aktivitas dan juga untuk metabolisme basal di tubuh kita akan disimpan dalam bentuk glikogen namanya. Nanti lebih lanjut kalian akan belajar di perkuliahan setelah dasar ilmu gizi. Nah, dalam bentuk glikogen, glukosa disimpan dalam bentuk glikogen itu memerlukan ATP, memerlukan energi. Kemudian kalau misalnya kalian mengonsumsi lemak, makanan sumber lemak, lemaknya itu nantinya akan disimpan juga dalam tubuh kita dalam bentuk triasil gliserol. Begitu juga dengan protein. Protein itu nantinya akan disimpan juga dalam tubuh kita. Biasanya dia disimpannya di dalam otot. Kemudian dia juga energi ini berperan untuk transportasi di dalam tubuh kita. Kan kalian mungkin tahu ya di tubuh kita itu ada sistem kardiovaskuler, ya kan ya, yang terus-menerus bergerak, yang terus-terus bekerja. Kemudian juga ada respirasi. Nah, itu kan sistem itu walaupun kita tidak sadari, dia itu memerlukan energi. Nah, energi juga dibutuhkan untuk tadi pelaksanaan sistem tadi agar dapat berlangsung dengan baik gitu. Jadi ya kalau misalnya kita kilas lagi, si ATP atau energi yang kita butuhkan tadi ada 3 fungsi utama untuk mechanical work, untuk chemical work, dan juga transport work. Nah, terus dari mana kita memperoleh energi? Kalau tadi energi di kata siapa tadi ya? Syadika ya. Nah, kita peroleh energi itu dari makanan. Dari makanan. Tapi makanan yang kita konsumsi itu nggak sepenuhnya akan kita gunakan sebagai energi untuk kita beraktivitas. Jadi nggak semuanya kita serap. Kayak misalnya kalian makan nasi goreng. Apakah nasi goreng itu akan semuanya dikonversi menjadi energi? Tidak, karena hanya sebagian yang bisa diserap oleh tubuh kita kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat di grafik ini, di sini contohnya dia ada makanan dan juga ada minuman. Nah, energi yang ada di makanan dan minuman ini sebagian akan dibuang oleh tubuh kita, dibuang itu dalam bentuk feses, dan sebagian lagi diserap. Setelah melalui proses penyerapan, terutama setelah melewati proses penyerapan di usus halus, akan ada lagi yang dibuang. Yang dibuang itu dalam bentuk urin, kayak gitu. Dan nanti setelah itu baru yang sudah melewati tahapan eliminasi tadi, baru itulah yang digunakan sebagai energi. Jadi kalau misalnya kalian makan, nggak semuanya kalian gunakan untuk aktivitas tubuh kalian, nggak semuanya kalian gunakan untuk digunakan oleh tubuh kalian untuk melangsungkan metabolisme basal tubuh kita kayak gitu. Oke, saya kecepatan nggak jelasinnya? Enggak ya? Nah, kalau misalnya di sini adalah gambarannya ya. Pertama itu kalau dari makanan disebutnya gross energy. Gross energy itu karbohidrat, lemak, terus protein, dan juga misalnya alkohol. Alkohol juga merupakan sumber energi. Dia itu kisarannya segini. Jadi per gram karbohidrat itu kisarannya, kalau dari makanan masih dalam bentuk gross dari makanannya, dia itu kisarannya 4,1 kilokalori per gram. Jadi per 1 gram karbohidrat yang kalian makan, dia itu menyumbangkan 4 kilokalori. 4,1 kilokalori kayak gitu. Tapi nantinya yang akan digunakan oleh tubuh kalian untuk di metabolisme itu hanya 4. Jadi nggak semuanya diserap oleh tubuh kalian. Nggak semuanya yang dari makanan itu bisa digunakan semuanya untuk metabolisme.
Oke, tadi ya, energi itu katanya untuk melakukan aktivitas. Benar, jadi energi itu adalah kemampuan atau tenaga yang digunakan untuk melakukan kerja yang diperoleh dari zat-zat gizi penghasil energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Di mana kalian bisa memperoleh karbohidrat, lemak, dan protein? Dari makanan. Dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, energi ini diperlukan untuk keberlangsungan proses-proses mendasar dalam hidup, seperti untuk kalian bernafas, agar jantung kalian berdetak, sirkulasi darah, terus atau misalnya untuk misalnya kalian urinari, kalian buang air kecil, itu juga memerlukan energi kayak gitu. Nah, selain tadi ya proses-proses mendasar dalam tubuh kita, energi itu diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik dan untuk proses pencernaan makanan. Jadi makanan yang kita makan pun akan menggunakan energi gitu. Makanya nggak semua energi yang kita konsumsi atau peroleh dari makanan itu akan digunakan atau disimpan di dalam tubuh kita kayak gitu. Dan energi yang digunakan oleh tubuh adalah dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nanti lebih lanjutnya mengenai ATP ini akan dipelajari di biokimia gizi dan juga metabolisme zat gizi. Nah, si ATP ini dia digunakan untuk melakukan kerja mekanik, transfer zat gizi dan sisa metabolisme, serta sintesis senyawa kimia. Sintesis senyawa kimia itu karena tadi ya, zat gizi yang disimpan, yang dijadikan cadangan di dalam tubuh kita itu bentuknya diubah. Jadi kalian misalnya makan ayam, nggak serta merta yang disimpan di dalam tubuh kalian itu dalam bentuk ayam, nggak seperti itu. Jadi dia harus dikonversi dulu agar dapat disimpan di dalam tubuh. Karena ayam itu adalah sumber protein, nantinya dia akan disimpan dalam bentuk asam amino atau bisa juga dalam bentuk glikogen. Disimpan itu bisa di dalam otot kita atau misalnya di dalam hati kayak gitu. Nah, itu harus dikonversi kan. Nah, perubahannya tadi, sistem pengkonversiannya tadi itu memerlukan energi. Kemudian, cadangan ATP dalam tubuh harus selalu dalam keadaan cukup. Jadi kenapa sih tubuh kita melakukan sistem penyimpanan zat gizi atau penyimpanan cadangan energi? Kenapa kita perlu melakukan itu? Coba saya mau tanya. Kenapa sih perlu dilakukan penyimpanan tadi cadangan? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau volunteer? Jawab. Kalau Wahid tahu nggak Wahid? Menurut Wahid, kenapa sih harus ada penyimpanan atau cadangan energi dalam tubuh? Supaya tubuh kita tuh selalu tetap bisa beraktivitas, Bu. Kan energi itu untuk melakukan aktivitas kan. Nah, kalau seandainya tidak ada ATP dalam tubuh, mungkin tubuh kita tuh akan lemas gitu, Bu. Gitu, Bu. Ya, benar. Jadi memang tubuh kita, kenapa harus selalu menyediakan cadangan? Jadi itu seperti bentuk pertahanan tubuh kita. Karena kan kita nggak terus-terusan mengonsumsi makanan, jadi harus disimpan dulu dalam tubuh kita. Kayak misalnya kalian kan sehari makan paling cuma 3 kali, sedangkan tubuh kita itu beraktivitas terus-menerus non-stop, ya kan, kayak jantung kita terus-menerus berdetak. Jadi makanan yang kita konsumsi oleh sistem metabolisme tubuh kita akan disimpan dulu cadangan sebagai dalam bentuk cadangan tadi. Nantinya dia akan dikeluarkan perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti misalnya kalian habis makan nasi, kan kalau kalian makan nasi nanti glukosa dalam darah kalian akan meningkat, ya kan? Kalau misalnya glukosa darah dalam kalian terus tinggi, lama-kelamaan kan dia akan digunakan terus karena tubuh kalian punya sinyal, oh ada glukosa nih dalam darah kita, berarti bisa kita gunakan untuk aktivitas terus nih, jadi akan cepat habis gitu. Sedangkan untuk mencegah hal itu, si glukosa dalam darah kita ini harus disimpan dulu karena nanti agar bisa kita gunakan nanti ketika sumber energi kita sudah habis kayak gitu. Jadi nanti udah mulai ada sinyal nih, mulai sedikit lapar, nanti dikeluarin dulu deh dikit-dikit, dikeluarin dulu dikit-dikit sampai benar-benar nggak ada kayak gitu. Jadi tadi ya cadangan itu tuh digunakan agar tubuh kita tetap bisa terus melakukan aktivitas kayak gitu dan bisa terus melakukan metabolisme. Saya kecepatan nggak kan ya? Oke, lanjut sejarah energi. Gimana awalnya orang-orang bisa menemukan energi? Siapa sih yang pertama kali menemukan tentang energi ini? Yang pertama itu ada penelitian dari Lavoisier dan Laplace.
Jadi mereka penasaran gimana caranya makhluk hidup itu bisa bertahan hidup kayak gitulah. Nah, akhirnya mereka melakukan penelitian dengan meletakkan guinea-pig di dalam suatu chamber. Guinea-pig itu marmut. Dimasukkan dalam ruangan atau chamber, ruangan kecil. Si ruangannya itu dilapisi oleh es di luarnya. Ya kan? Nah, nanti kan si guinea-pig itu akan terus-menerus beraktivitas ya. Dia akan jalan-jalan, ngapain di dalam ruangan itu. Nantinya lama-kelamaan es yang ada di sekeliling ruangan tadi akan mencair. Dia akan meleleh. Kemudian itu menandakan bahwa tubuh si guinea-pig-nya itu menghasilkan panas. Jadi itu adalah menandakan bahwa terjadi pemproduksian atau pembentukan karbon dioksida oleh si marmut tadi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh marmut tadi dengan karbon dioksida yang diproduksi. Karena tadi kita tahu ya, hasil hasil pembentukan energi itu ada CO2, ada H2O, dan juga ATP. Nah, si CO2 inilah yang menghasilkan panas tadi ya. Kemudian, si Lavoisier ini melakukan pengukuran jumlah oksigen yang digunakan manusia dan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan setelah makan dan melakukan proses aktivitas fisik. Nah, jadi menunjukkan juga bahwa terjadi proses pembakaran di dalam tubuh manusia. Nah, ini ilustrasinya tuh seperti ini. Jadi si marmutnya tadi, dia dimasukkan ke dalam chamber kecil, si chambernya ini diisi oleh es, ada banyak es. Kemudian si marmutnya ini pasti kan akan bergerak terus-menerus kan, bergerak terus-menerus. Nah, tubuh dia ketika bergerak itu akan menghasilkan panas. Karena tadi ya kan kalau kita kedinginan, pasti kita juga akan banyak bergerak gitu ya, agar tubuh kita bisa menghasilkan panas. Nah, karena dia tubuhnya menghasilkan panas, dia bisa si es-es yang tadi tuh akan mencair. Nah, ini yang diukur oleh si Lavoisier untuk menentukan berapa kadar CO2 yang dihasilkan oleh si marmut tadi, sehingga bisa ditentukan berapa banyaknya energi yang dikeluarkan. Kemudian ada penelitian lanjutan dari Pettenkofer. Kalau tadi kan si Lavoisier itu hanya menggunakan marmut. Kalau si Pettenkofer ini, dia membuat chamber untuk manusia. Jadi manusianya ini dimasukkan ke dalam ruangan kecil, ke dalam satu ruangan. Nah, sama sebenarnya prinsip pengukurannya yaitu untuk mengukur proses respirasi di dalam tubuh. Nah, kalau di sini protein yang dibakar akan dihitung berdasarkan kadar nitrogen dalam urin. Sedangkan lemak yang dibakar dihitung dari produksi karbon dioksida dari hasil pernafasan. Nah, selisih pengurangan karbon dalam protein dan asumsi tidak ada perubahan cadangan karbohidrat di dalam tubuh. Jadi asumsinya yang dibakar itu hanyalah protein dan juga lemak. Nah, ini contohnya, jadi dia mengukur tadi, sama sih sebenarnya sistemnya, pengukuran respirasi. Terus kalau misalnya ditemukan nitrogen, unsur nitrogen, maka itu adalah hasil pembakaran protein, kemudian sisanya itu adalah dalam bentuk karbon adalah hasil pembakaran lemak. Kalau si Pettenkofer ini dia berasumsi bahwa tidak ada pembakaran karbohidrat, jadi karbohidrat itu dianggap tetap. Begitu. Kemudian ada penelitian lanjutan lagi. Kalau tadi kan seperti ini ya si Pettenkofer ya. Nah, kemudian ada penelitian lanjutan dari Atwater. Sebenarnya sama, dia juga membuat kalorimeter seperti tadi, cuman dia chambernya itu lebih besar. Dia dilengkapi dengan peralatan respirasi yang dikembangkan oleh si Pettenkofer dan Voigt. Kemudian alat ini mengukur panas yang diproduksi dengan tingkat ketepatan 0,1%. Penemuan alat ini digunakan sebagai dasar pengetahuan tentang pathway biokimia dari penggunaan energi oleh manusia. Jadi karena hasil penelitian Atwater ini, kita sekarang bisa tahu bagaimana caranya energi ini tadi bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, ini chambernya lebih besar lagi ya, chamber yang digunakan oleh si Atwater. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada penomorannya ya. Pertama dari nomor 1. Jadi dari nomor 1 ini nih, ada air yang dialirkan. Air yang masuk dari sini kemudian dikeluarkan oleh nomor 4. Kemudian di nomor 2, di sini ada pencatatan suhu. Jadi suhu air yang dimasukkan itu berapa, dan suhu air yang keluar itu berapa. Kemudian ini volumenya, volume air yang sudah dikeluarkan berapa. Terus ini di sini ada jendela untuk pengamatan subjeknya. Kemudian nomor 6 ini adalah tempat pemberian makanan serta tempat pengeluaran urin dan feses. Jadi orangnya itu di sini diminta untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Prinsipnya juga tetap sama dari sistem pembakarannya tadi.
dilihat berapa suhu air yang dikeluarkan dan berapa jumlahnya untuk dikonversi ke energi. Kemudian dari nomor 8, di sini ada udara yang keluar dari chamber. Jadi dikeluarkan dari nomor 8 ini, kemudian dia melewati kipas angin. Setelah melewati kipas angin, si udaranya ini mungkin kayak difilter gitu kali ya, difilter agar bisa dimasukkan lagi oksigen. Kan kalau ini udara sisa, difilter oleh H2SO4 dan NaOCl, kemudian air sama karbon dioksidanya terserap dan dimasukkan lagi lah oksigen dari nomor 9. Dari nomor 9 dimasukkan lagi oksigen. Jadi bisa terukur, bisa terhitung berapa oksigen yang digunakan dan berapa karbon dioksida serta air yang terbentuk serta berapa panas yang terbentuk. Ya, di sini pengukuran panasnya, terus di sini CO2 dan H2O-nya tadi ya difilter, kemudian dimasukkan lagi oksigen seperti itu. Nah, ini adalah kalorimeter yang dibuat oleh Atwater dan Rosa. Nah, jadi bentuk energi itu apa, bagaimana? Jadi menurut hukum termodinamika 1, energi hanya dapat berubah bentuknya, tidak dapat diciptakan, serta tidak dapat dimusnahkan. Jadi hanya berubah bentuk aja. Kalau dalam sistem biologi, ada 5 bentuk energi yang bisa dipertukarkan, yaitu solar atau dari matahari, kimia, mekanis, elektris, dan juga panas. Kalau misalnya yang solar, tadi ya dia digunakan untuk sintesis molekul-molekul kompleks. Jadi kalau yang solar ini nih hanya oleh tumbuhan, karena hanya tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian kalau hewan, manusia juga sama sebenarnya sistem energinya, dia itu memperoleh energi kimia dari tumbuhan. Terus energi tadi digunakan untuk melakukan aktivitas mekanis, elektris, serta kimia. Tubuh kita pun sama. Jadi kita memperoleh energi kimia, bisa itu dari tumbuhan, bisa itu dari hewan, pokoknya dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian energi itu nantinya akan dipertukarkan, ya kan, dengan kita melakukan aktivitas fisik untuk kontraksi otot, kemudian untuk menjaga keseimbangan ion antar sel, kemudian juga untuk sintesis molekul baru. Kayak tadi misalnya kita membentuk cadangan zat gizi di dalam tubuh kita. Itu adalah bentuk energi kimia juga. Kemudian konversi energi dari makanan ke bentuk lainnya tidak mengalami 100% efisiensi. Sekitar 75% energi dari makanan akan hilang sebagai panas selama perubahan terbentuk. Jadi selama perubahan terjadi, 75% energi ini akan hilang. Jadi nggak semuanya bisa kita gunakan. Tadi seperti yang saya bilang ya, tidak semuanya bisa kita gunakan. Ini kalau misalnya kita lihat ilustrasinya, 75% itu hilang dari panas dan hanya 25% yang kita gunakan untuk aktivitas kita. Kemudian ini sumber perolehan zat gizi itu dari mana? Dari protein, karbohidrat, dan lemak, ya kan? Jadi 75% itu hilang dari panas. Terus tubuh kita juga tetap mengeluarkan panas setelah itu, jadi mengeluarkan energi juga. Jadi nggak semuanya bisa digunakan ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah unit energi. Mungkin kalian di fisika juga belajar tentang energi ya, tapi kalau di fisika itu biasanya unitnya atau satuan yang digunakan itu dalam bentuk joule. Nah, kalau misalnya di gizi, kita menggunakan unit energinya itu dalam bentuk kilokalori. Mungkin kalian juga sekarang sih sudah banyak beredar ya, kayak diet defisit kalori lah, atau apa. Jadi maksudnya kalian sudah familiar dengan istilah kalori ini pasti ya. Oke, Kak. Nah, kalau begitu bagaimana cara pengkonversiannya? Nah, apa sih memangnya kilokalori itu? Kilokalori itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori adalah 1000 kalori. Biasanya kalau misalnya pada orang-orang dewasa normal, kisarannya itu yang kisaran energi dalam sehari yang dibutuhkan itu antara 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Nah, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam 1 hari untuk bisa beraktivitas. Tapi itu hanya kisaran atau rata-rata ya. Kembali lagi ke karakteristik dari setiap individu. Kemudian kalau misalnya joules. Kalau joules itu adalah jumlah panas yang dikeluarkan jika 1 kg benda dipindahkan sejauh 1 meter dengan tenaga 1 Newton. Jadi kalau joules itu lebih ke jarak, ya kan ya. Sedangkan kalau kilokalori itu dia tadi peningkatan suhu.
Nah, ini adalah untuk faktor konversinya. Tapi tenang aja, kita nggak menggunakan yang joules ini. Paling kita hanya menggunakan yang kilokalori ini, yang satuan kilokalori ini. Kalau untuk perhitungan energi. Nah, tadi ya, energi itu diperoleh dari makanan, tapi nggak semua energi dalam makanan itu akan diubah oleh tubuh menjadi tenaga untuk kita melakukan aktivitas. Nah, energi di dalam tubuh sebagian besar diubah menjadi panas dan sebagian diubah menjadi tenaga. Kenapa sih menjadi panas? Karena tadi ya salah satu bentuk hasil metabolisme tubuh itu ada karbon dioksida, H2O. Ya kan? Jadi untuk menghasilkan energi, karbon dioksida dan H2O juga terbentuk. Nah, si karbon dioksida dan H2O itulah yang menyebabkan panas keluar dari tubuh kita kayak gitu. Jadi jadi untuk metabolisme basal tubuh kita sendiri pun sudah memerlukan energi, maka akan terus-menerus mengeluarkan panas tubuh kita itu. Nah, hal tersebut yang menyebabkan tubuh kita menjadi panas setelah melakukan aktivitas fisik. Itu juga begitu. Jadi kalau kita melakukan aktivitas fisik pun sama. Kalau kita olahraga atau misalnya kita hanya aktivitas sehari-hari, misalnya menanam tanaman atau misalnya kita memancing, itu juga kan memerlukan energi dan aktivitas tersebut juga akan menghasilkan panas dari tubuh kita. Nah, kemudian kalau tadi kan di awal kita mengukur kebutuhan energi atau energi yang digunakan oleh manusia, ya kan ya, untuk tahu. Nah, kalau misalnya sekarang ini adalah energi yang terkandung di dalam makanan. Gimana orang-orang bisa tahu misalnya satu piring nasi itu energinya 100 kalori misalnya. Itu kita orang-orang tahu dari mana sih? Jadi kalau dulu penelitiannya itu menggunakan nama alatnya bom kalorimeter. Si bom kalorimeter ini fungsinya untuk mengukur energi yang terkandung di dalam makanan. Jadi metode pengukurannya dikenal dengan direct calorimetry dengan prinsip sederhana. Jadi si makanan tadi ya dimasukkan ke dalam chamber yang dipenuhi dengan oksigen dan juga dikelilingi oleh air. Kemudian makanan akan dibakar oleh aliran listrik. Jadi makanan yang tadi dibakar. Nah, molekul-molekul makro yang teroksidasi akan menghasilkan air, CO2 dan juga NO2. Energi yang dilepaskan saat pembakaran akan dikonversi menjadi panas, menyebabkan terjadi peningkatan temperatur air yang ada di sekeliling chamber. Perbedaan suhu air sebelum dan sesudah pembakaran menunjukkan jumlah panas yang dihasilkan oleh makanan. Jadi prinsipnya juga sama sebenarnya ya, dia dari proses pembakaran. Cuman ini dibalik. Kalau tadi kan tadi kan pakai air dingin gitu kan ya. Terus kitanya yang bergerak, orangnya yang bergerak. Kalau ini tuh makanannya diam, dikelilingi air, kemudian dipanaskan kayak gitu. Nah, ini contohnya bom kalorimeter untuk prinsip kerjanya. Jadi si makanannya itu dimasukkan, di dalamnya itu ada oksigen dan juga ada air. Kemudian dia dipanaskan dengan listrik. Nanti kan ada terjadi peningkatan suhu, terus ada juga pengeluaran CO2 serta NO2. Nah, itulah yang menentukan berapa sih kalori dari suatu makanan kayak gitu. Tapi ini zaman dulu ya, kalau sekarang sih sudah ada daftar makanannya. Udah banyak banget daftar makanannya dan udah berbagai macam jenis gitu. Jadi udah tidak digunakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu? Jelas ya tentang tadi fungsi energi, terus dari mana sumber energi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nah, energi yang diukur adalah gross energi dari makanan yang menunjukkan total energi kimia dalam makanan. Balik lagi ya, tidak semua energi diserap, tergantung dari penyerapan di saluran pencernaan dan juga komponen yang mengandung nitrogen. Itu tidak akan teroksidasi sempurna oleh tubuh kita. Jadi mungkin kalau perlu kalian ketahui, nitrogen itu nggak semuanya bisa diserap oleh tubuh kita, nanti dia akan dikeluarkan biasanya dalam bentuk urea, dalam bentuk amonia. Gas amonia biasanya dikeluarkan melalui urin. Sebagian besar melalui urin, ada juga yang melalui feses begitu. Nah, penelitian Atwater menunjukkan bahwa 99% karbohidrat, 95% lemak, dan 92% protein ini dapat diserap oleh tubuh. Sedangkan
nitrogen diubah menjadi bentuk yang tidak beracun, yaitu urea untuk diekspresikan melalui urin. Energi dari makanan yang tersedia bagi tubuh dapat dihitung dengan mengurangi gross energi di atas dengan energi yang hilang melalui urin dan feses. Jadi dihitung selisihnya untuk mengetahui energi dari makanan yang bisa diserap oleh tubuh. Kalau ini ada namanya Atwater Factor. Tadi kan di awal ya, saya bilang gross energi itu segini nih, yang 4,1, terus yang 7, berapa ya. Itu tuh dari hasil penelitiannya si Atwater. Jadi ini tuh kita gunakan, ini adalah acuan kita ketika melakukan perhitungan kebutuhan zat gizi, atau melakukan perhitungan berapa yang kita konsumsi, asupan zat gizi seseorang, kayak gitu. Nantinya, dari Atwater Factor ini nih kita bisa tahu nih kalau misalnya ternyata 1 gram karbohidrat itu menyumbangkan 4 kilokalori. Kemudian kalau lemak itu 9 kilokalori per 1 gramnya. Protein menyumbangkan 4 kilokalori dan alkohol adalah 7 kilokalori. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau menghitung kebutuhan gizi kalian, terus ternyata kalau kita ketahui pada usia kalian proteinnya itu kebutuhan seharinya adalah 60 gram misalnya. 60 gram protein itu setara berapa sih? 60 gram protein itu setara dengan 240 kilokalori kayak gitu. Nah, ini ya, jadi nanti untuk pengkonversiannya inilah yang kita gunakan. Pati dan glukosa itu adalah turunan karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu kan kalau dipecah ada bisa dikatakan dalam bentuk pati, kemudian dia dipecah lagi ada glukosa. Glukosa itu bentuk sederhananya ya. Kemudian ada fruktosa, ada galaktosa. Itu kalian udah mungkin pernah dengar, nanti kita pelajarin lebih lanjut di mata kuliah lain. Nah, itu sama ya, faktor konversinya dia adalah 4 kilokalori per gram. Ya, ini sebenarnya sama juga, untuk biar kalian lebih ingat aja, kalau karbohidrat itu menyumbangkan 4 kilokalori, protein 4 kilokalori, lemak itu 9 kilokalori, dan alkohol itu 7 kilokalori. Makanya kalau lemak, kadang kita suka nggak sadar kita mengonsumsi makanan yang tinggi lemak banyak gitu. Sebenarnya karena 1 gram lemak itu dia sampai 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat itu hanya 4 gitu. Maksudnya kadang-kadang kita suka nggak nyadar kalau kita mengonsumsi banyak makanan sumber lemak, makanya banyak orang yang bertambah gemuk gitu. Jadi ada terjadi penumpukan lemak karena tadi kita suka nggak sadar kalau kita mengonsumsi makanan sumber lemaknya itu sudah melebihi kebutuhan. Kemudian, nah ini kebutuhan energi. Gimana cara kita menentukan kebutuhan energi? Kebutuhan energi itu didasari pada konsep keseimbangan energi, di mana besaran yang sama dengan jumlah energi yang dikeluarkan untuk proses mendasar kehidupan. Jadi kalau gimana kita tahu kebutuhan energi, kita harus tahu dulu berapa pengeluaran energi yang dikeluarkan dalam sehari. Jadi prinsipnya itu adalah keseimbangan. Energi yang kita dapatkan harus setara dengan energi yang kita keluarkan. Kayak gitu. Kapan kita memerlukan lebih banyak energi dibandingkan kebutuhan kita? Ketika kita dalam kondisi tertentu, misalnya pada ibu hamil. Ibu hamil memerlukan penambahan energi, karena kan dia ada kondisi biologis, dia kan sedang mengandung. Kemudian ibu yang menyusui, sama, karena kan dia perlu memproduksi ASI, sehingga kebutuhan energinya akan melebihi energi yang dikeluarkan. Kayak gitu. Kemudian juga bayi, anak-anak pokoknya yang masih dalam masa pertumbuhan, itu kebutuhan energinya lebih tinggi dibandingkan energi yang dikeluarkan. Terus kapan kita harus menurunkan, atau kapan kebutuhan energi kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran energi kita? Ketika kita sedang melakukan diet penurunan berat badan. Ya kan, agar penurunan berat badan kita efektif, maka kita perlu meningkatkan pengeluaran energi kita dan menurunkan asupan energi kita. Ya kan, biar nanti cadangan energi bisa dipecah, misalnya lemak bisa dikeluarkan, ya kan, karena tadi energi yang dibutuhkan itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kondisi tubuh kita normal, berat badan kita ideal, maka kebutuhan energi kita harus seimbang ya kebutuhan dengan pengeluarannya. Kemudian nih ya,
Konsep keseimbangan energi memungkinkan seseorang untuk menjaga kesehatan dalam jangka waktu yang panjang, di mana berat badan dapat dipertahankan. Jadi gimana kita mengetahui bahwa tubuh kita itu ada tubuh kita itu mengalami keseimbangan energi ketika berat badan kita itu stabil. Kalau berat badan kita stabil, misalnya setelah 5 tahun terakhir ini berat kita stabil, berarti kebutuhan kalian dengan energi yang kalian keluarkan itu sudah seimbang. Tapi ada juga nih orang, karena kayak misalnya sekarang lagi pandemi, jadi aktivitasnya berkurang, dan dia lebih sering makan, otomatis kan asupan energinya makin tinggi, sehingga dia mengalami peningkatan berat badan, kayak gitu. Nah, kebutuhan energi itu dihitung berdasarkan jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi kita harus tahu dulu berapa sih yang dikeluarkan oleh tubuh kita dalam sehari, baru nanti kita menyesuaikan kebutuhan energi kita. Jadi kalau cara pengukurannya itu gimana? Ada 3, ada direct calorimetry, indirect calorimetry, serta non-calorimetric method. Kalau yang direct, sama kayak yang tadi ya prinsipnya, tapi dia ini zaman dulu, terus dia juga mungkin sekarang sudah tidak digunakan, ataupun kalau misalnya masih digunakan, adalah untuk mengukur aktivitas-aktivitas tertentu, agar lebih, lebih valid gitu perhitungannya. Tapi kalau misalnya untuk kita yang sehari-hari perhitungan sudah tidak menggunakan direct calorimetry lagi. Kemudian ada indirect calorimetry. Kalau indirect calorimetry ini dengan memperkirakan jumlah oksigen yang digunakan serta jumlah CO2 yang diproduksi. Jadi nanti dicari perhitungannya berapa, kemudian nanti dia dikonversi ke kilokalori gitu. Kemudian nanti dikonversi agar dapat diperoleh perhitungan pengeluaran energi selama 24 jam. Ini juga paling digunakannya ketika untuk mengukur aktivitas tertentu, atau misalnya kalau sekarang ya mungkin penggunaannya untuk ketika penelitian kayak gitu biar lebih valid hasil perhitungannya. Nah, ini adalah indirect calorimetry. Tadi ya diukur berapa oksigen yang digunakan serta berapa CO2 yang dihasilkan, yang diproduksi. Nanti dari alat ini nanti ketahuan berapa, terus nanti bisa dikonversi sama dia dalam 24 jam berapa energi yang dibutuhkan. Terus kalau non-calorimetric, jadi dia perhitungannya itu tidak dengan menentukan kalorinya ya. Nah, kalau ini dia pertama menggunakan pengukuran detak jantung. Detak jantung dalam sehari dimonitor secara terus-menerus, terus untuk diketahui berapa pengeluaran energinya. Tapi ternyata dia tuh hubungannya tidak linear, hubungan detak jantung dengan pengeluaran energi itu tidak linear. Jadi metode ini tuh tidak seakurat yang indirect calorimetry. Tapi sebenarnya dia lebih murah dibandingkan yang tadi ya. Cuman sebenarnya ini nggak efisien karena kan dia nggak sebanding. Kemudian ada satu lagi namanya doubly labeled water. Dia jadi subjeknya itu disuruh meminum air yang ada isotop stabilnya, kemudian nanti diukur. Nah, si doubly labeled water ini tuh lebih presisi dibandingkan yang tadi ya yang menggunakan detak jantung. Cuman sama, dia itu mahal, terus juga ribet pelaksanaannya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kalori, terkait energi? Ibu, maaf tadi pas penjelasan direct kalorimetrinya jaringan ibunya tidak stabil, Bu. Oh iya, kalau yang direct calorimetry itu prinsipnya sama tadi seperti yang dilakukan penelitian Atwater, yang orang dimasukkan ke dalam chamber tadi, terus nanti diukur berapa pengeluaran kebutuhan oksigen sama pengeluaran karbon dioksida dan peningkatan suhu airnya tadi gitu. Kalau yang direct kayak gitu. Kalau yang indirect jelas kan ya sama yang non calorimetric? Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Susah nggak? Kecepatan nggak? Enggak ya. Nanti saya tanya di akhir ya, paham apa enggak. Kemudian komponen pengeluaran energi. Nah, memangnya energi yang dikeluarkan tadi kan kita udah udah menyinggung sedikit-sedikit ya. Kalau energi itu dibutuhkan untuk aktivitas, untuk metabolisme, untuk sintesis kimiawi, ya kan ya.
Nah, emang apa saja sih komponen pengeluaran energi? Yang pertama itu metabolisme basal. Metabolisme basal itu ya pokoknya untuk kebutuhan tubuh kita yang kita tidak sadari. Misalnya kayak otak kita kan memerlukan glukosa, ya kan ya? Itu adalah bentuk metabolisme basal biar dia bisa terus berfungsi. Atau misalnya jantung kita berdenyut terus kan untuk mengalirkan darah, ya kan ya? Itu juga sistem metabolisme basal. Kemudian kalau aktivitas fisik itu adalah aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari. Aktivitas fisik di sini bukan berarti kayak kalian jogging atau kayak kalian berenang, enggak, tapi kayak kalian sekedar jalan ke kamar mandi itu adalah bentuk aktivitas fisik juga. Maksudnya aktivitas fisik yang diukur ya, yang diukur, bukan untuk exercise gitu. Kemudian ada proses termogenik lainnya yang di luar metabolisme dan juga aktivitas fisik tadi. Nah, ini adalah yang pertama ya, tentang metabolisme basal. Jadi, sebelum kita menentukan pengeluaran energi, kita harus menentukan dulu basal energy expenditure. Basal energy expenditure itu adalah energi yang diperlukan agar tubuh kita dapat melakukan metabolisme basal secara dengan fungsi yang baik gitu, secara ideal kayak gitu. Nah, ini energi yang dibutuhkan untuk proses-proses yang mendasari kehidupan, bernapas, sirkulasi darah, pertahanan tonus otot, temperatur tubuh, dan aktivitas kelenjar. Itu adalah bentuk-bentuk metabolisme basal. Syarat pengukurannya, kalau dia itu diukur 12 sampai 16 jam setelah makan terakhir. Jadi biasanya untuk mengukur metabolisme basal seseorang harus dipuasakan terlebih dahulu berarti ya, makannya 12 sampai 16 jam terakhir. Kemudian subjek harus berbaring, tenang dan terjaga, rileks secara mental, emosional dan fisik serta berada dalam kondisi tersebut selama 30 menit. Kenapa? Untuk menghindari adanya aktivitas berlebih. Karena kan yang mau kita ukur itu sih metabolisme basalnya kan. Jadi untuk mengukur itu si subjeknya itu harus melakukan aktivitas seminimal mungkin. Ya, terus tidak melakukan aktivitas fisik 30 sampai 60 menit sebelum pengukuran. Jadi harus benar-benar dalam kondisi istirahat dan berada dalam lingkungan dengan suhu yang nyaman. Jadi biar dia nggak kepanasan, biar dia nggak kedinginan. Kan kalau tubuh kita kepanasan atau tubuh kita kedinginan akan menyebabkan ini juga ya pengeluaran energi tambahan kayak gitu. Terus, si basal energy expenditure ini hanya dapat diukur di pagi hari setelah bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas fisik dan makan apapun, biar nggak kelelahan juga, ya. Biar asumsinya cadangan energinya itu juga tersedia gitu. Terus, kalau misalnya susah nih kita untuk mengukur metabolisme basal atau si BEE tadi, bisa dilakukan pengukuran REE atau resting energy expenditure, di mana dia tuh nilainya akan lebih besar dibandingkan si BEE gitu. Jadi ini energi yang dikeluarkan saat beristirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik. Dan kalau misalnya si pengukuran REE ini, dia lebih fleksibel. Dia dapat dilakukan 3-4 jam sesudah sarapan dan faktor lingkungannya tidak dikontrol. Jadi ya udah suhunya tidak perlu diperhatikan. Terus dia juga tadi nggak perlu dipuasakan dulu ya, karena cukup 3-4 jam sesudah sarapan masih bisa dilakukan kayak gitu. Terus dia nggak ada ketentuan dia harus tadi tiduran atau 30-60 menit sebelumnya tidak melakukan aktivitas kayak gitu. Nah, nilai REE ini lebih tinggi dibandingkan BEE karena tadi ya tidak ditentukan faktor pengganggunya. Jadi dibiarkan aja kayak gitu. Kalau nilai BEE adalah 60-70% TEE. Jadi makanya tadi itu kenapa 70-75% energi itu ya sebenarnya dihasilkan dalam bentuk panas karena tadi dia itu untuk basal energi metabolisme basal tubuh kita kayak gitu. Jadi kebutuhan kita sehari ini apapun yang kita makan dalam sehari 60-70%-nya itu akan digunakan untuk metabolisme basal. Begitu ya. Jadi yang kita gunakan untuk aktivitas itu hanya 30%. Tapi meskipun begitu, walaupun hanya 30%, kita tetap bisa beraktivitas dengan baik kan ya, tidak kekurangan energi gitu.
Kemudian BEE ini jika dinyatakan dalam satuan ukuran tubuh dan satuan waktu disebut basal metabolic rate, BMR namanya. Kemudian nilainya itu relatif tetap untuk individu normal pada umur dan jenis kelamin yang sama. Jadi kalau yang tadi dilakukan pengukuran yang seperti tadi itu hanya perlakuan di awal aja ketika mau menentukan formulasi perhitungan cara menentukan BMR tadi. Nah, prinsip BMR 1 kilokalori per kilogram berat badan ideal per jam. Prinsipnya itu. Nah, kalau misalnya sekarang, kayak kita mau melakukan pengukuran BE atau BMR ini, kita tinggal menggunakan perhitungan ini aja. Jadi sudah ditemukan formulasi yang cepatnya gitu, namanya persamaan Harris-Benedict. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau menentukan basal metabolic rate, misalnya Bagus Mario, Bagus berat badannya berapa? 65, Bu. 65. Tinggi badannya berapa? Kurang tahu spesifik, cuman kisaran 165 sampai 170. Oke, misalnya 165 misalnya ya. Usianya berapa? 18. 18. Nah, berarti Bagus sudah bisa menghitung, menentukan BMR Bagus itu berapa. Caranya ini menggunakan rumus perhitungan yang untuk pria. Si 66,473 ditambah 13,752 dikalikan berat badan, kemudian ditambah 5 dikalikan tinggi badan Bagus dalam senti, dan dikurangi 6,7 dikalikan usia. Nanti ketemu deh berapa BMR-nya. Tapi ingat, BMR itu tidak sama dengan kebutuhan energi sehari. Jadi BMR itu hanya untuk yang metabolisme basal aja, ya. Kisarannya itu sekitar 60-70% dari kebutuhan sehari. Nah, berarti nggak perlu nih Bagus, nggak perlu untuk mengetahui berapa BMR-nya Bagus, nggak perlu melakukan penelitian ini. Cukup tadi memasukkan pengukuran antropometri Bagus ke rumus yang ini, kayak gitu. Karena udah ditemukan persamaannya, jadi lebih mudah untuk kita sekarang. Nah, kalau misalnya pada berbagai kelompok usia, gimana nih cara perhitungannya? Jadi ditemukan juga, udah ditemukan juga cara perhitungannya untuk berbagai kelompok usia. Kalau misalnya tadi yang menggunakan rumus yang ini boleh, atau menggunakan rumus yang ini boleh. Kalau tadi kan Bagus usianya 18 tahun, berarti Bagus bisa menghitungnya menggunakan ini aja. Berarti kan 65 dimasukkan ke sini. Kayak gitu. Jadi 17,5 dikalikan 65 ditambah 651. Nah, itu adalah kisaran BMR-nya Bagus atau basal metabolic rate-nya. Nanti tinggal kita kalikan dengan misalnya faktor aktivitas, dengan faktor stres, pokoknya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi dalam sehari. Nah, ini ya, kita lanjutkan ke total energi expenditure. Jadi gimana cara menentukan kebutuhan, atau kalau ini pengeluaran energi sehari. Karena kan pengeluaran harus sama dengan kebutuhan ya. Total pengeluaran energi yang digunakan untuk metabolisme basal dan aktivitas fisik. Nah, si TE ini dia dipengaruhi oleh proses termogenik akibat pengaruh intake makanan, atau pengaruh obat, suhu lingkungan, pokoknya jadi dia mempertimbangkan faktor-faktor di luar metabolisme rate kita, kayak gitu. Konsumsi makanan menyebabkan peningkatan pengeluaran energi yang disebut postprandial thermogenesis. Jadi kalau misalnya kita makan pun, tubuh kita akan mengeluarkan panas. Nah, itu disebutnya postprandial thermogenesis atau PPT. Nah, si PPT ini dihasilkan dari energi yang dikeluarkan untuk pencernaan, penyerapan, dan juga transport zat gizi. Kemudian, asumsi energi yang digunakan untuk proses tersebut adalah 10% dari total energi yang dikeluarkan. Terus, untuk metabolisme basal dan aktivitas fisik. Jadi, kalau tadi kan kita udah, Bagus sudah bisa menentukan berapa BMR-nya, berapa energi metabolisme basalnya. Kemudian, gimana cara menentukan total energinya? Tinggal dimasukkan ke formulasi yang ini. Jadi si energi metabolisme basal ditambahkan dengan aktivitas fisik, ditambahkan dengan si PPT. Si PPT ini adalah 10% dari jumlah metabolisme basal kita dengan aktivitas fisik kita. Begitu. Nanti baru ketemu deh berapa total energi expenditure atau energi yang dikeluarkan dalam satu hari. Nah, nanti itu yang bisa kita
ketahui sebagai kebutuhan energi kita juga ya, karena kan kita memegang prinsip keseimbangan energi. Kemudian, nah memangnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengeluaran energi seseorang? Sama ukuran tubuh kita, apakah terus komposisi tubuh kita, ukuran tubuh tuh misalnya tinggi kah, pendek kah, itu kan mempengaruhi ya. Makanya tadi ada perhitungannya menggunakan berat badan dengan tinggi badan. Kemudian komposisi tubuh, kayak misalnya apakah kalian memang komposisi tubuhnya itu lemaknya lebih banyak kah dibandingkan dengan massa ototnya, kayak gitu, itu juga mempengaruhi. Kemudian jenis kelamin, makanya tadi perhitungannya untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya kan, rumus perhitungan yang berbeda. Terus usia kalian itu juga mempengaruhi. Keadaan hormonal, apakah kalian sedang dalam masa pertumbuhan atau tidak, apakah kalian ada di fase remaja atau tidak, itu juga mempengaruhi. Kemudian tidur, apakah kalian tidurnya cukup atau tidak, kayak gitu, itu juga mempengaruhi. Hamil dan menyusui, kalau yang tadi saya bilang, kalau hamil dan menyusui itu pasti kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran energinya, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau pada ibu hamil dan ibu menyusui, dia itu ada penambahan energi, dan penambahan energinya itu disesuaikan dengan usia kandungannya. Kemudian penyakit, kalau misalnya pada orang sakit, otomatis juga akan berbeda cara pengukurannya. Karena harus menambahkan faktor stres, ada juga faktor sakitnya, itu berbeda-beda. Nah, itu nanti akan baru kalian pelajari di dietetik nanti, untuk mengetahui jenis-jenis penyakit apa, terus bagaimana cara penentuan kebutuhan energi dan zat gizinya. Kalau ini ada persamaan lain lagi, persamaan Oxford namanya untuk prediksi energi metabolisme basal. Persamaannya seperti ini dengan berat badannya segini. Kalau berat badannya segini, kira-kira begini persamaannya. Tapi nanti ini bisa tinggal dikonversi aja gitu. Kemudian, nah sebenarnya Indonesia tuh udah memiliki, nggak Indonesia sih, seharusnya setiap negara itu punya acuan kecukupan gizi untuk masyarakatnya gitu. Jadi ini udah dikelompokkan berdasarkan kelompok usia dan juga jenis kelamin. Kalau misalnya kita lihat tadi Bagus usianya 18 tahun. 18 tahun berarti laki-laki. Nah, kira-kira energi dalam sehari yang dibutuhkan itu 2.650. Itu dalam sehari. Nah, ini udah ada daftarnya namanya angka kecukupan gizi. Dan ini bukan cuma energi doang, sampai kebutuhan zat gizi mikro, vitamin dan mineral, itu juga semuanya ada. Tapi karena kita lagi belajar energi, jadi saya baru mencantumkan yang energi aja. Kalian bisa browsing juga nanti untuk misalnya kalian mau kepo, mau cari tahu, kalau untuk zat gizi lain bagaimana nih, berapa sih yang saya butuhkan dalam sehari, kalian bisa menggunakan AKG ini. Bisa kalian cek sendiri di AKG. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tadi kan kayak mungkin bingung ya kenapa ada banyak persamaan gitu. Sebenarnya kalian bebas sih mau menggunakan persamaan yang mana. Selama selama kalian udah tahu gitu prinsipnya kayak gimana. Dan kalau persamaan-persamaan tadi kan bukan angka-angka sembarangan ya, pastinya sudah melalui penelitian yang terstandar, dan jadi maksudnya bisa kalian gunakan dan itu hasilnya akan tetap valid kayak gitu. Jadi tinggal kalian nanti bebas lah sebenarnya mau menggunakan yang mana untuk persamaannya tadi. Tapi sih umumnya yang digunakan itu adalah persamaan Harris-Benedict. Kalau misalnya pada orang dewasa, kalau misalnya pada anak-anak bisa menggunakan yang tadi yang ada pengelompokan usianya gitu. Atau boleh langsung dari AKG. Cuman sebenarnya kalau dari AKG itu harus dikonversikan dulu ke berat badan aktual kalian, ke berat badan kalian. Misalnya berat kalian 45 kg, maka nanti disesuaikan deh si energinya tadi sesuai dengan berat badan kalian, kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Jelas ya, tadi kita udah belajar sejarah energi, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi, terus apa aja sih yang di komponen dari pengeluaran energi itu apa aja, kayak gitu, dan cara perhitungannya juga kita udah belajar. Nah, sekarang kita membahas tentang ketidakseimbangan energi. Karena kan tadi prinsipnya harus ada keseimbangan energi ya.
kebutuhan sesuai sama dengan pengeluaran. Terus bagaimana jika terjadi ketidakseimbangan? Apakah ketidakseimbangan itu nggak boleh atau sebenarnya boleh kayak gitu? Coba kita cari tahu. Nah, apa aja nih akibat dari kekurangan dan kelebihan? Ya kan, kekurangan dan kelebihan itu adalah bukti ketidakseimbangan. Kalau misalnya kekurangan, maka intake atau asupan itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang kita butuhkan. Lalu apa yang terjadi? Kalau misalnya pada bayi dan anak-anak akan mengalami gangguan tumbuh kembang serta rentan terhadap penyakit infeksi. Mungkin kalian udah pernah belum ya dengar tentang istilah stunting, atau misalnya kwashiorkor, marasmus, itu adalah bentuk-bentuk akibat ketidakseimbangan energi. Akibat intake-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang dia butuhkan, kayak gitu. Nah, hal itu nanti dapat mengganggu tumbuh kembang dari si anak. Mungkin kalian juga udah tahu ya, udah sekarang sih udah banyak beredar tentang yang istilah stunting tadi. Akibatnya apa kalau misalnya tidak segera diatasi? Jadi dia itu menahun ya, kalau misalnya intake-nya ini terus-menerus lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan. Kalau misalnya baru awal-awal, mungkin masih ada cadangan, tapi jika terus-menerus mengalami kekurangan, nantinya kan cadangannya juga nggak akan ada lagi kan, udah habis, dan maka menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Bisa jadi dia badannya akan sangat kecil, atau misalnya gangguan perkembangan otaknya menurun, jadi nanti dianya saat dewasa pun nggak bisa berbaur dengan yang lain karena tadi dia kemampuan ininya berkurang kayak gitu. Kemudian rentan terhadap penyakit infeksi karena cadangan di tubuhnya nggak ada, sedangkan kan untuk sistem imun itu kita membutuhkan protein kan, tubuh kita itu nggak terbentuk sistem imunnya dengan baik, dengan optimal, sehingga anak-anak yang kekurangan intake, kekurangan zat gizi secara menahun, secara kronis, dia itu akan rentan untuk mengalami penyakit, jadi lebih gampang sakit, terus biasanya dia gampang rewel, ciri-ciri anak-anak yang seperti itu, makanya nggak boleh sampai anak-anak itu mengalami intake energinya lebih rendah dibandingkan yang dia butuhkan. Kemudian kalau misalnya pada orang dewasa, bagaimana kalau orang dewasa kekurangan energi? Mungkin banyak kalau yang kekurangan energi itu pada orang-orang yang sedang melakukan diet. Biasanya dia berat badannya berlebih nih, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk mengurangi asupannya, tapi pengurangan asupannya itu tidak dilakukan secara bertahap, jadi langsung ekstrim. Misalnya biasanya dia makan sehari 2.500 kilokalori, tapi jadi 1.000 doang, jadi 1.000 kilokalori per hari. Otomatis kan tubuhnya akan kaget ya, karena pengurangannya itu ekstrim, kayak gitu. Dan ini akan mengganggu kerja atau fungsi tubuh. Mungkin efek sederhananya yang awal-awal kayak badannya lemes, capek, gampang ngantuk, ya kan? Tapi lama-kelamaan jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, bisa mengalami kerusakan jaringan, terus terganggunya fungsi tubuh. Dan kekurangan zat gizi itu bukan cuma kekurangan zat gizi makro ya, bukan cuma kekurangan protein atau karbohidrat kayak gitu, tapi juga bisa kekurangan zat gizi mikro, misalnya kekurangan zat besi, atau asam folat kayak gitu. Nah, itu bisa mengganggu fungsi tubuh juga. Jadi pada orang dewasa pun sebenarnya kekurangan energi atau intake energi yang sangat rendah itu harus dihindari kayak gitu. Terus gimana kalau misalnya kelebihan? Kalau kelebihan otomatis kan asupan kalian itu lebih tinggi daripada yang kalian perlukan, daripada yang digunakan oleh tubuh. Kalau misalnya berlebih, pasti respon pertama tubuh kita itu adalah menyimpan. Kalau misalnya kalian makan, pasti respon pertamanya disimpan disimpan dalam bentuk lemak. Karena kan lemak itu adalah bentuk cadangan energi dalam tubuh kita. Kalau terus-menerus berlebih, nantinya lemak ini akan menumpuk. Lemak itu kan dia biasanya disimpannya di hati. Kalau nggak di hati itu di bawah kulit kita. Lemak-lemak subkutan itu di bawah kulit kita. Tapi kalau di hati udah penuh, dia akan membuat cadangan lemak di mana lagi nih? Mungkin ada di perut kita, kemudian ada di bawah lengan kita. Pokoknya dia akan mencari tempat lain untuk melakukan penumpukan lemak. Kalau misalnya lemaknya sudah menumpuk sangat banyak, otomatis itu akan mengganggu fungsi tubuh kita. Jadi bisa aja kan karena lemaknya terlalu banyak, dia makan space, makan tempat dari
untuk organ lain kayak gitu, sehingga mengurangi fungsi organ. Jadi terhambat, misalnya sirkulasi darah jadi terhambat, atau misalnya jadi, makanya nanti kalau orang yang gemuk itu gampang darah tinggi, ya kan, ya, hipertensi, karena tadi akibat adanya penumpukan lemak. Kemudian juga gula darahnya tinggi, biasanya orang-orang yang kegemukan kayak gitu. Terus juga rentan untuk mengalami penyakit jantung atau bisa mengalami stroke. Nah, itu akibat tadi kelebihan energi secara kronis, secara terus-menerus. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan, orang itu nggak mungkin gemuk dalam semalam. Jadi pasti dia kalau gemuk itu memakan waktu kayak gitu kan. Dan begitu pun juga sama, orang nggak mungkin kurus dalam semalam. Pasti untuk mengalami penurunan berat badan itu makan waktu. Jadi makanya kita harus pastikan kita harus bisa menjaga keseimbangan energi di dalam tubuh kita. Oke, Arsila mau nanya, silakan. Terima kasih, Bu. Izin bertanya ya, Bu. Iya. Kalau misalkan tubuh seseorang itu karena gen, Bu, misalkan karena orang tuanya dia gemuk atau orang tuanya juga kurus gitu, kan karena misalnya kan ada orang yang misalkan dia makannya tuh nggak banyak, tapi karena gen dia tetap gemuk. Terus ada orang yang makannya banyak, karena gen dia tuh tetap kurus. Itu gimana, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Kalau misalnya karena gen itu lain soal. Jadi kita perlu perhatikan nih, ada kan orang dari kecilnya gemuk, ada orang yang dari kecilnya kurus. Kalau misalnya selama dia tidak mengalami perubahan drastis, misalnya dia waktu kecil gemuk, pas gedenya kurus, nanti jadi gemuk lagi. Selama dia nggak mengalami perubahan drastis, dan dia menjaga pola makan yang baik dan pola hidup yang sehat, itu nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa. Terus karena kan kalau misalnya genetik, kita nggak bisa menyalahi genetik ya, karena kan itu bukan kita, itu kan faktor yang tidak bisa kita tentukan. Yang bisa kita tentukan itu adalah bagaimana kita memilih makanan kita, bagaimana kita melakukan aktivitas fisik kita gitu. Selama tadi kita tahu kebutuhan kita yang kita konsumsi itu tidak berlebih dan sesuai dengan kebutuhan kita, dan berat badan kita stabil, dan aktivitas fisik kita baik, itu nggak masalah. Jadi orang gemuk itu bukan berarti dia makannya banyak, bisa jadi karena tadi, bisa jadi karena gen, ya kan ya. Dan itu nggak masalah selama dia makannya sesuai kebutuhan dia, dan dia juga pola hidupnya juga baik dan sehat kayak gitu. Gimana, Arsila, menjawab nggak ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang Dian, silakan Dian. Ibu, maaf mau bertanya, apa benar jika ada orang yang gemuk di bagian tertentu saja itu karena penumpukan lemak gitu? Misalnya yang orang kurus terus dia mau gemuk gitu. Nah itu tuh akan ada yang gemuknya di paha doang atau di lengan doang gitu. Itu aja, Bu. Kenapa bisa orang gemuk di bagian-bagian tertentu? Balik lagi, komposisi tubuh orang itu beda-beda. Jadi bisa jadi memang dia sel lemaknya itu memang banyaknya di bagian paha, bisa jadi dia lemaknya itu gede, banyaknya di bagian tangan dia atau di bagian perut dia kayak gitu. Itulah kenapa kalau misalnya orang yang mau melakukan peningkatan berat badan, nggak boleh juga dia sembarangan makan. Bukan berarti kalau mau peningkatan berat badan itu bukan serta-merta hanya melihat penambahan berat badannya aja, tapi kita juga harus memilih makanan yang kita konsumsi dan juga harus melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Peningkatan berat badan yang baik itu adalah peningkatan massa otot. Kan kalau orang hanya ngelihat dari luar aja, jadi mikirnya yang penting gue makannya banyak nih, nanti akan naik berat badannya. Padahal kalau makannya banyak dan tidak diatur, yang naik itu bukan ototnya, tapi lemaknya. Makanya yang ada jadinya buncit, ya kan ya? Karena kenapa sih banyaknya lemak itu banyaknya di perut? Perut kita kan rongga ya, banyak celah. Jadi kalau misalnya mau ada penumpukan lemak, pasti akan di perut dulu. Karena perut kita rongganya besar. Ketika di perutnya sudah cukup besar, nanti dia akan pindah menambah penumpukannya misalnya di paha atau misalnya di lengan kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian nih mau meningkatkan berat badan, kalian juga nggak boleh sembarangan, nggak cuman kalian mau meningkatin berat badan makan es krim yang banyak atau makan kue yang banyak, nggak bisa kayak gitu. Karena kan nanti justru nggak seimbang. Jadi peningkatan berat badan itu harus dibarengi dengan pemilihan makanan yang baik juga untuk mencegah tadi resiko kalian adanya penumpukan lemak kayak gitu. Jelas ya dia?
Ya Ibu, terima kasih. Iya, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Marcella, silakan. Bu izin bertanya, kalau kekurangan energi, kan sekarang suka ada suntik vitamin atau suntik nutrisi, itu dampak ke depannya gimana ya Bu? Sama aja kayak kita konsumsi makanan sehat nggak? Oke. Kalau misalnya yang disuntik itu, balik lagi saya tanya, apakah zat gizinya lengkap atau enggak? Kayak maksud saya kalau kita makan aja, kita hanya makan satu jenis makanan pun, kita tetap akan kekurangan zat gizi. Jadi pastinya kalau misalnya kalian mau meningkatkan berat badan, terus hanya melakukan lewat suntik-suntik tadi, suntik vitamin atau apa, itu pastinya nggak akan memenuhi kebutuhan kalian. Nanti menurut saya itu sia-sia, percuma, karena tadi nggak terpenuhi kebutuhan kalian dan hanya satu jenis zat gizi aja yang bisa diinjek gitu. Pasti akan memerlukan uang yang banyak banget kalau misalnya mau memperoleh zat gizi yang lengkap gitu. Makanya lebih baik tetap dari makanan. Kalau misalnya seperti itu nggak bisa, lewat suntik-suntik aja. Gimana? Udah jelas? Tadi siapa yang tanya? Jelas, Marcella. Marcella, oke. Makasih Marcella. Terus Bagus, silakan Bagus. Ibu mau bertanya, kan dulu tuh Mario waktu kecil tuh dibilang kayak kekurangan gizi gitu, kayak dibilang gizi buruk sama dokter. Nah, terus disaranin kayak minum jamu, terus minum sakatonik yang kayak gitu, sama minum minyak ikan. Nah, tapi si jangka waktunya tuh jauh, jadi konsumsinya tuh pas TK, cuman waktu peningkatan berat badannya tuh kelas 4 SD gitu Bu, jadi langsung benar-benar meningkat gitu berat badannya. Nah, itu tuh pengaruhnya apa ya Bu? Oke. Yang mau saya tanya, Mario ya panggilannya, bukan Bagus ya, maaf ya. Mario, waktu kebiasaan makan Mario waktu pas diberikan minyak ikan dan tidak diberikan minyak ikan, apakah ada perubahan apa enggak? Waktu peningkatan, pas awal-awal mah kayak nambah porsi gitu, cuman kedepannya tuh jadi ya balik lagi ke porsi awal gitu Bu, meskipun dikasih minyak ikan. Oke, jadi sebenarnya mungkin dia bisa memberikan pengaruh, mungkin dia memberikan efek peningkatan nafsu makan, mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, yang kalau misalnya kita mengalami perubahan di tubuh kita, pastinya itu diakibatkan oleh makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya tadi kan Mario bilang udah nggak dikonsumsi lagi nih, ya pasti dia tidak akan memberikan efek lagi. Yang akan memberikan efek itu adalah makanan yang Mario konsumsi secara teratur. Bisa jadi kenapa Mario mulai mengalami pertumbuhan di kelas 4 tadi, karena Mario udah mulai nggak pilih-pilih makan misalnya. Atau Mario udah mulai suka makan daging misalnya. Atau Mario banyak beraktivitas di luar. Jadi ada tubuh Mario pertumbuhannya jadi tambah baik gitu, karena kan sering melakukan aktivitas, sering terangsang gitu kan ya, jadi terus kena sinar matahari. Nah itu kan juga membantu proses penyerapan zat gizi kayak gitu. Jadi mungkin memang si minyak ikannya itu memberikan pengaruh, tapi dia hanya memberikan pengaruhnya itu pada tadi peningkatan nafsu makan Mario. Yang mempengaruhi perubahan tubuh Mario itu karena tadi yang Mario makan. Apakah Mario makannya jadi doyan semua? Bisa jadi pas awal-awal Mario nggak suka makan sayur. Bisa jadi Mario cuma mau makan abon misalnya waktu kecil. Tapi pas udah kelas 4, Mario udah mulai mau makan semua nih. Nah itu makanya yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh Mario kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh mengandalkan satu produk aja atau satu makanan aja untuk memenuhi kebutuhan kita. Itulah kenapa minggu lalu Bu Widya menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Itu tandanya makanan itu nggak ada yang memiliki zat gizi yang lengkap, makanya kita harus makan yang seimbang kayak gitu. Jelas ya Mario ya? Terakhir ya, ini Lutfi ya, silakan. Iya. Ibu izin bertanya, kalau misalnya yang kekurangan zat gizi gitu, terus mengkonsumsi seperti pil penambah berat badan, lalu kalau misalnya yang kelebihan zat gizi, terus menggunakan pil untuk menurunkan berat badan, nah itu apa dampaknya berbahaya bagi tubuh atau ada dampak positifnya gitu Ibu? Terima kasih. Oke. Pertama, nggak ada satu hal yang bisa kita raih secara instan, ya.
Yang pertama itu yang harus kita ingat. Terus kedua, tadi ya nggak ada makanan atau sumber pangan apapun yang memiliki zat gizi yang lengkap. Kalau misalnya kita bayangkan, makanan aja zat gizinya nggak lengkap, apalagi tadi pil yang kita nggak tahu dia komposisinya apa aja, kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya, apakah si pil-pil tadi itu memang isinya apa sih Bu? Jadi kalau mungkin kalau yang buat peningkatan berat badan, dia tuh sebenarnya isinya protein biasanya, ada karbohidratnya, jadi dia sebenarnya juga sama. Mungkin isinya seperti susu, jangan-jangan, atau isolat protein, kita nggak tahu ya, karena biasanya mereka nggak clear mengenai komposisi mereka. Tapi kalau misalnya kalian mengonsumsi itu, karena tadi kita nggak tahu komposisi pastinya itu apa, bisa jadi nanti malah mengalami kesalahan, bisa jadi nanti malah jadi kegemukan, karena kita nggak tahu itu isinya apa aja. Kemudian kalau misalnya yang kelebihan mengonsumsi pil penurunan berat badan, biasanya si pil penurunan berat badan itu adalah obat pencahar. Jadi yang dikeluarkan itu adalah, jadi biar kita buang airnya lebih mudah kayak gitu. Memang berat badan kita turun, tapi yang hilang itu bukan lemak, yang hilang itu adalah cairan di tubuh kalian. Nanti yang hilang itu cairan dehidrasi. Makanya kalau misalnya kalian berhenti, biasanya berat badannya akan naik lagi atau malah lebih tinggi. Jadi memang si pil ini nih justru malah akan membahayakan tubuh kita karena malah menyebabkan dehidrasi, dan yang dihilangkan tuh bukan lemak. Yang perlu kalian ingat, kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, yang dihilangkan itu adalah kelebihan lemak. Kalau kita mau meningkatkan berat badan, yang harus ditingkatkan itu adalah protein atau massa otot kita, biar tubuh kita itu bisa tetap berfungsi dengan normal kayak gitu. Kalau misalnya yang tadi pil penurunan berat badan, dia hanya menghilangkan cairan di tubuh kita. Bayangkan kalau misalnya cairan, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang cairan ya di pertemuan ke-7. Kalau misalnya cairan ini kalian hilangkan gitu atau dikurangi, kalian bisa bayangkan nggak apa yang akan terjadi di tubuh kalian? Apa aja tubuh kalian itu 80%-nya cairan loh. Kayak misalnya di dalam sistem pencernaan kita pasti banyaknya cairan. Darah kita itu cairan, di otak kita itu juga isinya cairan. Kalau misalnya cairan tadi yang jumlahnya udah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita keluarkan, kalian bisa membayangkan nggak apa yang terjadi? Darah kalian akan mengalami penggumpalan. Kalau darah kalian menggumpal, apa yang terjadi? Otomatis fungsi tubuh kalian akan terhambat. Darah menggumpal, jantung nggak bisa sirkulasi darah jadi nggak normal, bisa jadi stroke, bisa jadi gangguan kardiovaskuler, dan lain sebagainya. Makanya saya sangat tidak menganjurkan bagi kalian untuk mengonsumsi tadi, pil-pil tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau menurunkan berat badan, ya harus diperbaiki pola makannya dan harus diperhatikan pola aktivitasnya. Karena untuk mencegah tadi kalian mengalami gangguan-gangguan gitu. Jelas ya? Oke, Siti, boleh pertanyaannya disimpan dulu ya, karena nanti ada masih ada penjelasan sedikit lagi ya. Oke? Jelasnya Lutfi ya? Saya lanjut. Nah, ini adalah pangan sumber energi. Kalau misalnya secara umum, energi itu kan dari protein, lemak, dan karbohidrat. Terus dari mana aja kalian bisa memperoleh protein, lemak, dan karbohidrat? Bisa karbohidrat itu dari serealia, kayak beras, atau ya kan ya. Terus biji-bijian, umbi-umbian. Biji-bijian tuh kayak kalian makan bubur kacang hijau, itu kacang hijau selain sumber protein juga sumber karbohidrat. Terus umbi-umbian kentang, terus ubi, atau mungkin misalnya ganyong, itu tuh umbi-umbian. Terus gula, dan juga buah-buahan. Kemudian protein. Protein itu ada kacang-kacangan, daging, telur, ikan, atau susu, atau keju, itu sumber protein dan juga sumber lemak. Terus lemak ya ada minyak dan juga pangan hewani. Pangan hewani ini mungkin di ayam, di daging, itu juga sumber lemak. Jadi banyak sekali sumber energi, tapi nggak ada sumber energi yang sempurna. Jadi tetap kalian harus makan dari berbagai macam makanan. Oke? Nah, kalau ini adalah overview-nya, jadi sebenarnya tadi udah dijelaskan juga, nah ini energi yang kita konsumsi, dia nggak semuanya digunakan kan ya, ada yang dikeluarkan dalam bentuk feses, terus dalam bentuk gas, nanti sisanya yang bisa di-digest, yang bisa dicerna, akan ada yang dikeluarkan dari sistem urinari, terus juga untuk pengeluaran panas dari tubuh kita, terus ada energi yang bisa di metabolisme, dia akan dikeluarkan lagi untuk heat,
fermentation, microbial fermentation, untuk thermogenesis obligatory yang pasti terjadi gitu kan ya. Baru nanti ada net energy. Net energy ini juga nanti akan dikeluarkan untuk non obligatory dietary thermogenesis. Terus ada thermogenesis karena pengaruh-pengaruh faktor lingkungan faktor luar, dan baru nanti yang terakhir ada energy net energy for maintenance. Jadi untuk basal metabolism sama physical activity kita. Jadi energi ya ini penurunan energi dari yang kita makan, apa saja sih dia digunakan untuk apa aja, dan mana yang digunakan untuk basal metabolisme dan physical activity. Oke, masih panjang ya. Kita lanjut ke, kalian udah ngantuk ya? Tunggu ya. Semoga saya bisa cepat jelasin yang ini. Ini tentang sistem penyerapan zat gizi. Mungkin kalian juga udah pernah belajar ya tentang sistem pencernaan waktu zaman SMA. Jadi saluran cerna adalah sistem yang kompleks yang melakukan berbagai fungsi fali. Fungsi fali itu adalah fungsi tubuh, ya kan, dia menerima, menghaluskan dan transportasi bahan-bahan yang dimakan, untuk sekresi enzim, kemudian pencernaan bahan yang dimakan, absorpsi dan transportasi produk hasil cerna, serta transport, penyimpanan, dan ekskresi produk-produk sisa. Jadi ini adalah fungsi sistem pencernaan kita. Mulai dari masuknya makanan sampai makanan itu dikeluarkan, sisa makanan dikeluarkan. Kemudian dia itu terbagi menjadi dua, ada mekanis dan juga kimiawi. Ini juga pasti kalian udah tahu ya. Mekanis itu adalah proses pengunyahan dan proses peristaltik, proses geraknya. Kemudian kimiawi itu adalah makanan dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan. Mungkin ada amilase, ada peptin, dan lain sebagainya. Kemudian organ apa saja yang terlibat? Kalau tadi kata teman kamu ada lambung dan usus halus, benar, lambung dan usus halus itu salah dua dari sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita itu dimulai dari mulut, ya, dari mulut kita mengunyah makanan menggunakan gigi. Terus kelenjar kita juga mengeluarkan enzim alfa amilase. Jadi di sini sudah mulai ada penyerapan karbohidrat. Terus nanti makanan yang dikunyah itu akan membentuk bolus. Kemudian si bolusnya ini akan dibawa ke lambung kita, tapi dia dibawanya itu melewati saluran esofagus. Di esofagus itu nantinya akan dia ada gerak peristaltik ya yang akan menurun masuk ke dalam lambung. Terus nanti di lambung ini akan tertutup, ada sphincternya sendiri, ada katupnya untuk mencegah agar makanan tidak kembali ke mulut. Di dalam lambung nanti di sini ada cairan lambung atau asam lambung, mungkin asam klorida. Dia itu yang membantu proses si bolus tadi yang masih besar-besar akan dipecah lagi agar lebih kecil, membentuk thymus namanya, membentuk thymus. Kemudian dari lambung makanan kita, si thymus tadi akan dibawa ke dalam usus halus. Di usus halus ini baru terjadi berbagai penyerapan zat gizi di usus halus. Ketika sudah nyampe di usus halus yang sudah tidak diserap lagi, dia akan dibawa ke usus besar kita. Dibawa ke usus besar kita dan dia disimpan sampai nanti kalau misalnya udah penuh atau sudah dapat memberikan sinyal, dia akan dikeluarkan melalui rektum dalam bentuk feses dan dikeluarkan, ada katup namanya anus, dia akan keluar melalui anus begitu. Jadi dari mulut sampai ke rektum ini adalah saluran pencernaan kita. Kemudian proses pencernaan yang pertama itu kan dia udah dimulai dari mulut ya kan, di mana terjadi proses pengunyah, penambahan cairan ludah, kemudian pokoknya melembutkan makanan. Kemudian ada gerakan peristaltik. Tadi ya gerakan peristaltik itu pembawaan si bolus tadi dari mulut ke lambung melalui esofagus. Dia adalah gerakan kayak peremasan makanannya agar bisa turun ke lambung kita. Kemudian nanti di dalam lambung si thymus ini akan diaduk, terus ditekan ke bawah, pokoknya dia akan dihancurkan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, kemudian nanti baru dibawa ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini akan terjadi proses segmentasi, yaitu proses memeras isi di sepanjang saluran. Maksudnya memeras isi ini adalah untuk memperoleh penyerapan zat gizi di situ. Kemudian ada kontraksi sphincter. Jadi nanti untuk mencegah agar kan setelah dari usus halus dibawa ke usus besar, nanti ada kontraksi si sphincter. Sphincter ini berkontraksi untuk mencegah agar makanan yang sudah tidak diserap lagi tidak kembali ke usus halus begitu. Kemudian ini adalah sekresi getah pencernaan.
ada cairan ludah, kemudian cairan lambung, cairan pankreas dan enzim usus, cairan empedu dan faktor-faktor pelindung. Cairan ludah itu ada mukus ya, lendir, kemudian ada garam-garam serta ada enzim. Kemudian ada di lambung, dia itu mungkin kalian familiar dengan istilah asam lambung ya, dia ada HCl, dia itu membantu pemecahan protein dan lemak. Di sini kan kalau tadi di ludah itu ada amilase ya. Nah, amilase ini tidak bisa berfungsi di dalam lambung. Jadi pemecahannya itu dilanjutkan oleh HCl. Kemudian cairan pankreas dan enzim usus, ya kan setelah dari lambung kan dia dibawa ke usus halus. Di sini baru ada pencernaan karbohidrat, lemak dan protein. Nanti lengkapnya kalian akan belajar di fisiologi manusia ya. Kemudian cairan empedu, oleh cairan empedu itu akan membentuk emulsifier lemak. Jadi lemak itu kan dia kan tidak larut air ya, jadi sulit untuk diserap. Maka harus ditambahkan cairan empedu agar lemak ini bisa dibawa, agar bisa disimpan ke dalam hati. Kemudian faktor-faktor pelindung, ada yang membantu melindungi tubuh dari bahan-bahan asing dan membentuk sistem imun serta kekebalan. Kemudian, selama proses pencernaan, zat gizi sumber energi tadi dipecah dalam bentuk dasarnya. Jadi kalau karbohidrat bentuk dasarnya itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalau misalnya protein itu ada asam-asam amino, lemak itu dipecah jadi asam lemak. Pokoknya dia dipecah menjadi bentuk dasarnya dan agar mudah untuk diabsorpsi. Nah, selain itu ada zat gizi lain seperti vitamin, mineral, dan air, dia umumnya tuh nggak dipecah lagi karena dia udah bentuk dasarnya dan diabsorpsi sebagaimana adanya. Sisa yang tidak tercerna seperti serat akan melewati saluran cerna dalam bentuk semi padat. Jadi serat ini tuh membawa sisa-sisa makanan. Makanya kalau orang bilang biar sistem pencernaannya lancar harus mengonsumsi makanan tinggi serat kalau misalnya mengalami konstipasi gitu kan ya. Kemudian, ini serat membantu gerak peristaltik usus. Nah, serat itu menyerap air untuk menjaga feses agar tidak keras. Terus serat juga menyerap beberapa bagian dari makanan, seperti asam empedu, beberapa mineral, zat aditif, pokoknya bahan-bahan yang tidak digunakan agar dikeluarkan bersama feses. Kemudian kalau misalnya ini usus besar, dia itu tempat pengumpulan sisa makanan padat. Jadi nggak langsung dikeluarkan. Jadi ditaruh dulu di usus besar, nanti kalau udah penuh dan sudah tidak terabsorpsi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Kayak gitu. Terus, nih ya, bakteri dalam kolon menghasilkan gas sebagai sisa produk metabolisme makanan. Bila gas menumpuk akan dikeluarkan melalui anus. Terus penyerapan air, natrium, dan klorida terakhir terjadi di kolon. Jika penyerapan tidak sempurna dapat menyebabkan diare. Makanya kalau diare itu kan encer ya biasanya fesesnya. Terus bila sphincter pada ujung kolon mengendor, maka sisa akhir makanan dikeluarkan melalui anus. Kayak gitu. Jadi ini adalah bentuk sinyal ya ketika sphincternya mengalami relaksasi. Kemudian ini adalah absorpsi zat gizi yang ada di usus halus. Nanti lengkapnya akan dipelajari saat saat di fisiologi manusia ya. Pokoknya di sini tuh ada namanya villi. Villi itu kayak bulu-bulu halus gitu. Dia itu sebenarnya kapiler darah. Nanti di sini terjadi penyerapan zat gizi gitu. Dari villi-villi ini nanti zat gizi yang terserap dari villi ini akan diangkut oleh sistem peredaran darah untuk diedarkan kayak gitu. Kemudian, ini cara absorpsi, ada 4 jenis. Kalau pasif itu dia tidak memerlukan energi, kayak misalnya gerakan peristaltik di esofagus, terus kalau dan air, contohnya tuh air sama mineral, beberapa mineral dia absorpsinya itu pasif, karena dia juga dipengaruhi oleh gravitasi gitu kan ya, jadi bisa langsung menyerap sendiri. Kemudian kalau yang fasilitatif itu dia menggunakan protein, ada contohnya itu fruktosa, alat angkutnya itu protein. Kalau yang aktif itu memerlukan energi. Hampir semua zat gizi itu bentuknya absorpsi aktif. Kemudian ada fagositosif, yaitu contohnya itu membran sel epitel yang menyerap zat-zat gizi. Kayak tadi villi tadi itu adalah bentuk absorpsi fagositosif. Kemudian pengaturan pencernaan dan absorpsi. Jadi pencernaan dan absorpsi itu dipengaruhi oleh hormon-hormon dan sistem syaraf. Kemudian ada pengaturan pH lambung, pembukaan sphincter agar tadi ya makanannya itu tidak balik lagi, tidak reflux gitu ya. Dan pengaturan pengeluaran bikarbonat oleh pankreas. Terus apa saja sih yang mempengaruhi penyerapan kita? Sebenarnya yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi itu aja.
nggak dari aktivitas fisik kita, gaya hidup kita, dari jenis makanan yang dikonsumsi, apakah rendah serat, apakah terlalu tinggi lemak, itu juga bisa mempengaruhi penyerapan makanan. Keadaan emosional, atau misalnya kalian lagi stres, bisa jadi nanti saluran cerna kalian nggak ini, atau misalnya kalian lagi sakit, itu juga bisa mempengaruhi sistem pencernaan kita. Terus bagaimana sih zat gizi ini bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita? Dia itu menggunakan sistem kardiovaskular. Kalau tadi ya dari usus halus kan dia diserap oleh villi-villi, diabsorb oleh villi untuk dibawa ke pembuluh darah. Nanti kan oleh darah baru diedarkan. Jadi sistem kardiovaskular kita berperan penting. Selain sistem kardiovaskular, juga ada sistem limfa atau sistem limfatik yang berpengaruh, yang berperan penting dalam transportasi zat gizi gitu. Oke, tadi ada yang mau bertanya ya. Siapa? Siti ya? Silakan Siti. Bertanya, kalau misalnya orang vegan itu dia cara dapat lemaknya gimana ya Bu? Ya, efek samping dari jadi vegan itu apa ya Bu? Terima kasih. Kalau vegan itu dia berarti sama sekali tidak mengonsumsi makanan dari sumber hewani. Jadi kalau misalnya ini istilah umumnya itu vegetarian. Vegetarian itu banyak jenisnya, salah satunya itu adalah vegan yang benar-benar nggak mengonsumsi makanan dari sumber hewani. Terus bagaimana dia bisa memperoleh lemaknya, sumber lemaknya? Dia bisa jadi dari kayak alpukat. Alpukat itu kan sumber lemak baik. Atau mungkin dia bisa jadi mengonsumsi kacang-kacangan, kacang-kacangan juga sumber lemak. Sumber lemak tak jenuh gitu. Tapi balik lagi, kita kan setiap orang itu kebutuhannya akan berbeda-beda dan mungkin karena dia tidak mengonsumsi satu jenis pangan tertentu, bisa jadi dia kelompok pangan tertentu bisa jadi dia akan mengalami kekurangan. Biasanya jadi vegan ini dia mengonsumsi suplemen. Suplemen yang dikonsumsi itu bisa jadi tadi misalnya asam lemak atau asam lemak omega 3 misalnya yang dia konsumsi, atau bisa jadi dia mengonsumsi asam amino. Jadi misalnya dia minum isolat protein untuk meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya kayak gitu. Jadi ya tadi karena dia nggak memutuskan untuk tidak mengonsumsi pangan tertentu, maka dia harus dilengkapi dengan tadi suplementasi zat gizi tertentu. Cuman ya pasti akan lebih banyak kos yang diperlukan kayak gitu. Makanya memang idealnya kita tetap mengonsumsi berbagai sumber zat gizi dari makanan gitu. Jelas ya Siti? Masih bingung nggak? Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Banyak ya hari ini pertanyaannya. Oke, Nuri silakan. Ibu mau tanya, kan di antara eksofagus sama lambung tuh kan ada katup ya Bu? Nah, terus kenapa Bu manusia itu bisa kadang-kadang muntah gitu? Terus gerakan peristaltik itu kan mendorong dari mulut ke eksofagus ke lambung. Nah, terus kalau gerakan makanan muntah yang asalnya dari lambung terus ke eksofagus ke mulut, itu namanya gerakan apa, Bu? Itu namanya reflux. Jadi yang udah masuk ke dalam lambung kita akan dikeluarkan lagi. Bagaimana dia bisa terjadi reflux? Macam-macam. Bisa jadi dia keselak, ya kan ya? Atau bisa jadi dia makannya telat. Kayak misalnya orang yang mah itu, kan dia biasanya perutnya perih, tandanya asam lambungnya udah tinggi. Mungkin dia makannya telat, jadi asam lambungnya berlebihan, jadi bisa menyebabkan reflux kayak gitu. Atau misalnya kamu habis makan tiduran, itu juga bisa menyebabkan reflux. Makanya dianjurkan kalau kita makan itu sambil duduk, terus setelah makan itu nggak boleh langsung tiduran atau apa, jadi pokoknya agar makanannya itu bisa benar-benar jatuh dulu, masuk dulu ke lambung kayak gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Tapi kalau proses pengembaliannya itu namanya tadi reflux gitu. Jelas ya, Nuri? Iya, Bu, makasih. Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Ngantuk ya kuliah saya? Udah jelas semuanya? Kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, semuanya udah mengisi daftar hadir belum? Udah, Bu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga tadi yang saya sampaikan itu jelas ya.
Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung ke saya via WhatsApp atau email. Kemudian nanti kita jam 1 ada praktikum ya. Praktikumnya itu nanti dibagi 2, kelas A1 dan kelas A2. Kelas A1 itu dengan saya dan kelas A2 dengan Ibu Widya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Semoga tetap semangat ya sampai lulus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.